الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad oleh malaikat merupakan peristiwa yang disebut dalam berbagai riwayat hadits, terutama ketika Nabi masih kecil. Peristiwa ini sering disebut sebagai salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad oleh Allah untuk mempersiapkannya sebagai Rasul terakhir. Berikut penjelasan lengkap mengenai proses dan alasan di balik peristiwa ini. Konteks peristiwa. Peristiwa pembelahan dada ini terjadi pada masa kecil Nabi Muhammad, tepatnya ketika beliau berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Pada saat itu, Nabi Muhammad berada di bawah asuhan Halimah As-Sadiyah, ibu susu beliau, di sebuah desa yang dikenal sebagai pedalaman Bani Sade. Menurut riwayat, suatu hari Nabi Muhammad sedang bermain bersama anak-anak lain di wilayah tersebut. Tiba-tiba, malaikat Jibril datang dan membawa beliau ke suatu tempat yang terpencil untuk melakukan proses pembersihan hati dan dada Nabi. Proses pembelahan dada. Dalam riwayat hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, proses ini dijelaskan sebagai berikut. 1. Malaikat Jibril datang dan mengambil Nabi Muhammad ketika beliau sedang bermain bersama anak-anak. 2. Jibril membaringkan Nabi Muhammad dan membuka dada beliau. Proses ini melibatkan pembelahan secara fisik pada dada Nabi, namun tidak seperti luka biasa, karena ini merupakan mukjizat yang terjadi atas kehendak Allah. 3. Jibril mengeluarkan hati Nabi Muhammad dan kemudian membersihkannya. 4. Pembersihan hati. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Jibril mengeluarkan sesuatu yang disebut sebagai bagian dari setan dari hati Nabi, lalu mencucinya dengan air Zam-Zam. Setelah pembersihan, hati tersebut dikembalikan ke tempatnya semula. 5. Dada Nabi Muhammad dijahit kembali dengan rapi, tanpa meninggalkan bekas luka. Menurut sebagian riwayat, proses ini tidak menyisakan rasa sakit atau luka yang terlihat pada tubuh Nabi. Alasan dan makna pembelahan dada. 1. Persiapan spiritual. Pembelahan dada ini merupakan salah satu bentuk pembersihan spiritual yang dilakukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Dengan pembersihan ini, Nabi Muhammad dipersiapkan untuk menjadi seorang rasul yang memiliki hati bersih, suci, dan terbebas dari sifat-sifat buruk yang mungkin ada pada manusia biasa. 2. Penghapusan pengaruh setan. Dalam hadits disebutkan bahwa hati Nabi Muhammad dibersihkan dari bagian setan, yang diartikan sebagai sifat-sifat negatif atau potensi pengaruh dari setan. Ini menggambarkan bahwa Rasulullah telah disucikan dari segala sifat buruk dan dijaga dari pengaruh negatif sejak kecil. 3. Pemberian kekuatan dan ketabahan. Selain pembersihan dari pengaruh buruk, peristiwa ini juga bisa diartikan sebagai pemberian kekuatan spiritual dan ketabahan yang akan diperlukan Nabi Muhammad dalam menjalankan tugas dakwahnya sebagai Rasul. Dengan hati yang bersih, Nabi akan lebih mampu menanggung beban wahyu dan amanah besar yang diberikan oleh Allah. 4. Tanda keistimewaan Nabi. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sejak kecil telah dipilih oleh Allah sebagai sosok yang istimewa dan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin umat manusia. Frekuensi pembelahan dada. Menurut beberapa riwayat, peristiwa pembelahan dada ini tidak hanya terjadi sekali. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa pembelahan dada Nabi terjadi beberapa kali dalam hidup beliau, seperti ketika beliau masih kecil, peristiwa yang telah dijelaskan di atas. Ketika beliau berusia sekitar 10 tahun. Ketika beliau menerima wahyu pertama kali. Saat peristiwa Isra dan Mikraj. Masing-masing peristiwa ini mengandung makna yang mendalam, terkait dengan tahapan kehidupan Nabi Muhammad dan tugas-tugas besar yang diemban beliau. Kesimpulan. Pembelahan dada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril adalah salah satu mukjizat yang mengandung makna spiritual yang mendalam. Proses ini tidak hanya merupakan pembersihan fisik, tetapi juga pembersihan hati dan jiwa Nabi untuk mempersiapkan beliau dalam menjalankan tugas sebagai Rasul.
Mukjizat ini menunjukkan betapa Allah mempersiapkan Nabi Muhammad sejak kecil untuk menghadapi tugas yang berat dan memimpin umat manusia menuju jalan yang lurus.